Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi, dan spesial hari ini pada 1 Januari 2025. Dan tentu untuk merefleksi penyelenggaraan pilkada dan pemilu 2024 lalu, perlu kita lakukan hari ini sebagai bentuk perwujudan aktualisasi dari refleksi yang akan kita lakukan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 lalu. Untuk bahas hal tersebut, kami telah mengundang dua narasumber yang nanti akan berdiskusi dan tentunya juga akan berdialog bersama kita. Telah hadir di studio TVRI Jambi pengamat politik kita yang tentu tidak asing lagi, Bung Desi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Doni. Ya? Alhamdulillah sehat, cuma agak seret dikit. Efek tahun baru kayaknya. Efek tahun baru dan duren kayaknya. Baik pemirsa, nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik yang tentu juga tidak asing lagi di TVRI Jambi, Dr. Jafar Ahmad nanti akan hadir dari Kerinci. Baik, sembari menunggu Bang Jafar, Bang, kita tema hari ini di tahun baru, gitu ya, tahun baru, refleksi, kemudian catatan-catatan itu juga penting tentunya. Sekalipun sebenarnya bicara pemilu dan pilkada, kalau bicara dalam tahapan pemilu pilkada serentak itu kan bisa kita katakan ya nyaris 5 tahun lagi baru akan dilakukan. Betul. Tapi mengakhiri 2024 menyambut 2025, catatan Anda terhadap pemilu dulu nih Bang, seperti apa Bang? Ya, pertama refleksi itu adalah hal yang penting. Karena dengan kita melakukan refleksi itu akan dapat gambaran yang sudah kita lakukan itu udah baik, udah benar, atau ada sesuatu yang salah. Sehingga kedepannya bisa lakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya kepengen yang sekarang yang akan datang pasti harus lebih baik dari yang sekarang. Nah, beberapa catatan yang penting pada pemilu. Pertama itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan umur untuk calon presiden dan wakil presiden. Itu heboh, kemudian karena itu sebuah produk hukum, dan praktik hukum itu ketika sudah itu menjadi hukum ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, betul. Dan KPU hari itu akan bukan akan lagi melaksanakan sesuai dengan putusan MK. Walaupun pas pelaksananya KPU diadukan ke DKPP terkait dengan persoalan itu. KPU melaksanakan perintah MK, tapi KPU juga diadukan ke karena menerima pencalonan itu tanpa, kalau tidak salah, karena belum merubah peraturan KPU. Ya intinya ada peraturan dibuat jadi regulasi, kemudian KPU menerapkan itu, tapi di sisi lain dia juga dapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah itu yang pertama. Yang kedua, partai politik yang berkoalisi membangun untuk calon presiden dan wakil presiden itu hampir terbagi rata, sehingga tidak lagi dua pasang, ada 3 pasang calon. Dan uniknya 3 pasang calon ini nggak seperti biasa-biasa sebelumnya. Rata-rata 3 pasang calon itu akan masuk ke putaran kedua. Tapi di kita ini yang terakhir di pemilu 2024 ini tidak ada putaran kedua. Karena 50%. Iya. Kalau dalam sejarah sebelumnya rata-rata kalau lebih dari 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang itu pasti ada putaran kedua. Dan putaran kedua itu yang sangat menyedot perhatian publik. Dan persiapan yang luar biasa. Dan dinamika pencalonan juga luar biasa. Luar biasa sekali. Nah itu terkait pencalonan di pemilu ya, terkait dengan pilpres. Di pemilu legislatif tidak begitu banyak perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Cuman generasi muda angkatan Gen Z sekarang sudah menjadi pengisi yang relatif banyak untuk menjadi anggota DPR, DPD maupun DPRD. Ada yang bilang wajah legislatif hari ini sedikit lebih fresh begitu. Karena itu mungkin karena banyak orang baru juga kali ya. Ya, orang baru, ya tidak hanya orang baru tapi muda juga. Kalau orang seperti untuk anggota DPR RI dari Jambi, Dapil Jambi ya, Pak Chandra orang baru, Pak Pasha orang baru di DPR RI, kemudian Bang Rocky Chandra, kemudian ada Bang Ibnu, kemudian siapa lagi tuh yang hanya satu yang sudah pernah dua yang pernah duduk ya. Yang lama 3. Nah, orang itu adalah orang baru di DPR RI, tapi pemain lama di Jambi. Nah, tapi kalau seandainya ada yang sangat-sangat muda, belia, tapi memenuhi syarat dalam pencalonan, duduk dan juga baru berkiprah di politik, itu juga langsung duduk. Nah ini yang memberikan warna baru di hasil pemilu legislatif di periode yang sekarang ini.
Betul. Mungkin itu yang mungkin perlu jadi catatan juga ke depan. Ya. Baik. Kita coba ke Bang Japar. Bang Japar sudah terhubung bersama kami, Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Bang Japar. Selamat tahun baru, Bang Doni, Bang Desi. Bang, tadi kita sudah mulai, Bang, dengan beberapa catatan pemilu. Ya. Kalau pilkada, apa catatan Anda, Bang? Iya, baik ya. Selamat tahun baru semuanya. Bang Ya, Desi, apa sama-sama. kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Di Pati Kopi. Wah. Oke, thank you. Ya. Saya sih sebenarnya tidak melihat ada sesuatu yang sangat berbeda sebenarnya. Ya, biasa lah, misalnya kan tadi disampaikan di ujung-ujung penghujung ini MK mengubah peraturan dan segala macam itu kan sebenarnya itu politik semua, dan politik itu akan mengikuti kehendak siapa yang memegang kekuasaan. Jadi selalu begitu tuh. Ya. Nanti misalnya keanehan sekarang itu misalnya peraturan yang bisa berubah kapan saja dan dengan format apa saja begitu. Nanti mungkin akan terjadi lagi model-model yang berbeda. Ya. Nah, catatan yang selalu sama sepanjang pilkada langsung dalam dalam catatan saya itu selalu dua gitu ya. Pertama politik uang, yang kedua itu adalah konflik horizontal. Tetapi belakangan konflik horizontal itu sudah tidak terlalu kencang gitu ya. Ya. Masuk di wilayah-wilayah yang dulunya cukup cukup berpotensi menimbulkan konflik-konflik semacam itu. Di Kerinci lah contoh misalnya salah satu yang paling berpotensi konflik antar politik identitas atau konflik akibat sentimen terhadap primordialisme, dan itu sudah sangat berkurang gitu. Ya. Hari ini. Nah, cuma yang politik uang itu justru merajalela. Survei saya dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu atau bahkan pilkada yang lalu itu sekitar 82%. Akseptabilitas itu maksudnya maksudnya orang permisif terhadap politik uang. Nah, kalau di pemilu sekarang, pilkada sekarang ini tidak hanya saya survei di beberapa tempat. Ya. Dan saya duga di tempat yang saya tidak survei juga nanti hasilnya juga seperti itu. 9 dari 10 orang itu permisif terhadap politik uang. Jadi kalau kita kumpul 10 orang itu, 9 diantaranya itu Permisif dengan politik uang. Permisif. 7,8 dari 10 orang atau 78 dari 100 orang itu akan memilih atas dasar uang itu. Ya. Uang itu materi ya, bisa kepentingan dan seterusnya. Ini PR-nya itu sebenarnya bukan di persoalan, kalau menurut saya ya, ini bukan di persoalan kita bisa sosialisasi, tidak perlu politik uang, itu tidak akan berguna kalau menurut saya. Sama sekali tidak berguna. Karena kita tidak bisa tuh menukar menukar etika yang kita pahami dengan kebutuhan kebutuhan real yang yang diinginkan oleh para pemilih. Nah, jadi sebenarnya PR-nya di situ, bukan di banyaknya kita sosialisasi tidak boleh ada politik uang, ambil uangnya jangan pilih orang. Itu tidak berguna sama sekali kalau saya lihat. Jadi artinya memang apakah Anda bermaksud mengatakan ya politik uang kalau polanya hanya dalam konteks ingin memberantas politik uang itu hampir dikatakan tidak mungkin seperti itu? Nggak bisa kalau dalam kondisi yang seperti itu, tidak bisa. Jadi kalau berdasarkan hitungan saya itu ya ini mungkin baru akan selesai kalau misalnya tingkat kesejahteraan para pemilih kita itu di atas rata-rata gitu. Misalnya pendapatannya mungkin sekitar 7 sampai 10 juta per bulan. Jadi kalau pendapatannya sudah rata-rata seperti itu, mungkin politik uang itu pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang karena orang-orang seperti kita ini itu saya kira itu sulit untuk diganti, disubstitusi kepentingan uangnya oleh para kandidat. Ya. Nah, kalau kebanyakan dari kita itu kan masih sanggup disubstitusi. Jadi misalnya kalau kebutuhan harian mereka 50.000 atau 100.000 itu masih bisa disubstitusi begitu.
Jadi signifikansi nilai uang itu masih bisa diganti oleh para kandidat. Nah, itu menjadi PR kita saya lihat. Jadi kalau sosialisasi mungkin ada manfaatnya lah. Tetapi saya kira hampir tidak ada gunanya di beberapa tempat. Saya misalnya bicara dengan beberapa pemilih itu, mereka tidak bisa menghubungkan kok. Menghubungkan mereka dikasih duit, lalu duitnya itu diganti oleh orang yang menang nanti dengan cara misalnya menggunakan APBD dengan cara yang tidak benar misalnya, jadi korupsi dan seterusnya itu mereka nggak bisa menghubungkan itu kebanyakan pemilih-pemilih kita. Baik. Kemudian mengevaluasi sistem pemilihan langsung apakah menjadi solusi, Bang Jabar? Sama saja sebenarnya kan itu mengubah apa namanya lokus masalah sebenarnya. Dulu kan kita pernah bermasalah dengan politik apa namanya itu elektoral tidak langsung seperti itu kan? Ya betul. Jadi, pernah 2099 rasanya. Kalau 99 2004 itu kita masih menggunakan cara seperti itu brutal juga tuh. Tanya Bang Desi deh. Waktu itu sudah jadi KPU Bang Desi belum ya? Sudah. 99 sudah ya? 99 belum, ya? tapi ya belum. Kita kan tahu tuh waktu itu bagaimana misalnya anggota DPR di karantina, mereka ditekannya sampai 1-2 bulan nggak masuk kantor, sehingga di hari H begitu datang mereka dikawal nanti memilih dan seterusnya itu. Dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang mungkin lokusnya akan ada di ketua partai di level pusat. Kalau menurut saya sih boleh dicoba lah, tetapi maksudnya saya bisa menerima kelemahan politik elektoral yang langsung seperti hari ini, dengan catatan kita uji coba dulu, jangan langsung dibuat dibuat keputusan. Kita coba dulu misalnya di daerah yang karakteristiknya berbeda, misalnya di daerah, kita coba misalnya di 3 provinsi maju, 3 provinsi yang masih menengah gitu, dan 3 provinsi yang kita coba dulu agak 10 provinsi gitu. Atau di sekitar 10 atau 20% kabupaten kota. Kita coba dulu tuh di beberapa tempat. Nah, kalau itu berhasil misalnya, mungkin bisa diduplikasi. Tapi kalau langsung mengubah seperti yang selama ini, kita juga akan berpindah dari satu masalah ke masalah yang baru. Oke. Jadi saya kira kan kita pakai penelitian lah, riset lah. Kita riset, kita coba dulu, mana yang bagus nih sistemnya. Nah, kalau itu rata-rata misalnya sistem nanti, misalnya kita anggap 450-an kabupaten kota, 30 berapa sekarang, 38 provinsi misalnya, provinsi, kita coba dulu sekitar 10-20% gitu. Misalnya kita ambil datanya, kita sampling sekitar 2 kali pilkada misalnya. Kalau itu ternyata berbeda hasilnya, lebih bagus, ya sudah kita pakai cara yang seperti itu. Tapi memang mainnya sekarang pasti agak beda dengan 2099 dengan 2004. Pada waktu itu anggota DPR itu tidak bisa di PAW, apa bahasa dulu ya? Di recall. Apa bahasa sekarang apa? PAW ya? PAW. Mereka nggak bisa di recall kalau dulu tuh. Jadi mereka boleh mengkhianati partai. Sehingga dulu keputusannya itu ada di individu anggota DPR-nya. Nah, kalau sekarang sih tidak seperti itu. Keputusannya akan ada di ketua partai di level pusat. Baik. Kita tahan dulu, Bang Jabar. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih mengevaluasi refleksi penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 lalu. Baik, Bang Desi, beberapa pandangan tadi dari Bang Jafar Ahmad, ya, beberapa poin yang kita tangkap. Satu, memang tidak mungkin saja solusi mengevaluasi pemilu langsung itu perlu untuk dilakukan, tetapi juga tidak secara serta-merta merubah sistem. Terus yang kedua adalah bukan suatu jaminan juga kemudian berbicara isu money politik itu kan selesai, hanya memindahkan, kalau istilah beliau tadi, dari suatu masalah ke masalah yang baru saja. Nah, kalau Anda apa catatannya, Bang? Ya.
kalaulah misalnya persoalan money politik yang jadi masalah, mesti diselami apa yang menyebabkan money politik yang menjadi populer. Ya. Kenapa para calon itu cenderung menjadi solusi money politik untuk bisa menang. Ya. Nah, kalau saya lihat ada beberapa penyebab. Pertama, tahapan pilkada yang begitu singkat. Ya. 6 bulan. Dalam 6 bulan itu harus dapat partai, dalam 6 bulan itu harus dapat dukungan, dalam 6 bulan harus bangun tim koalisi, dalam 6 bulan siapkan jaringan sampai ke tingkat TPS, dalam 6 bulan semuanya dilakukan dan juga kampanye di situ, sosialisasi di situ. Dan semua ingin menang. Dan semua ingin menang, dan itu biayanya tinggi. Ya. Karena dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, bisa saja kalau apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu cara instan? Ya, termasuk instan, karena memang tahapan itu sedikit. Nah, ada beberapa pola untuk bisa mungkin diterapkan. Ya. Pencalonan itu sudah bisa dibuka misalnya 2 tahun sebelum pilkada. Sehingga proses seleksi oleh partai itu tidak dadakan. Nah, silakan dibuka, nanti ada misalnya pra pendaftaran, kemudian pendaftaran, ada misalnya penggalangan dukungan. Ketika masuk dukungan itu sekian jumlah dengan melalui voting vote elektronik misalnya, mendapat dukungan dari sekian banyak misalnya. Nah, sehingga dia bisa masuk kepada masa pencalonan. Ya. Nah, proses itu panjang dan masyarakat bisa langsung berkontribusi, oh calon ini layak dan calon ini tidak layak. Tapi kalau dalam waktu 6 bulan, semuanya harus bukan 6 bulan malah, dari pencalonan sampai ke hari pemungutan suara itu. Sangat dekat. Berapa? 3 bulan? 3 bulan kalau saya Ya, tidak salah. bayangkan, semuanya dalam waktu itu. Nah, tentu Dan orang bahkan mungkin ada pasangan yang bukan terbentuk, apa namanya? ya kawin paksa. Jodoh. Ya, dengan tidak ada keterkaitan Satu hari apa-apa. menjelang berakhirnya Ya, pendaftaran. tidak ada ikatan emosional apa-apa, cocok langsung jadi. Dan itu banyak terjadi kemarin. Nah, makanya tahapan mungkin yang harus dievaluasi. Nah, dengan panjangnya tahapan itu memberikan ruang komunikasi yang lebih kuat antara calon dengan partai politiknya. Karena partai politik yang akan mencalonkan. Kemudian ruang untuk calon perseorangan itu dipermudah. Persyaratan terkait dengan persentase jumlah apa sih yang berat dari persentase dukungan, dan itu harus dibuktikan dengan dukungan KTP dan surat pernyataan. Nah, itu mungkin bisa disederhanakan bahwa misalnya saya mendukung seperti sekarang kan lebih mudah nih, foto KTP saya kan sudah ada tanda tangan elektronik nih. Nah, terus masuk ke sana itu sudah sebuah bukti dukungan, mempermudah biaya, kemudian mempercepat waktu juga, singkat. Sehingga juga membuka peluang banyak orang kemudian untuk maju di calon perseorangan itu juga. Terus yang ketiga, partai politik sudah harus membuka ruang dari awal untuk calon-calon itu jauh dari sebelum tahapan pilkada dibuka. Nah, sehingga banyak kandidat yang masuk. Dan ketika kandidat banyak yang masuk, kan partai enak nih tinggal pilih. Ketika seandainya tidak ada yang mau masuk, ya partai politik yang mencomot. Nah, tetapi transaksional bahwa ente mau maju, gua yang tukang antarnya. Tentu di situ ada take and give. Nah, ini yang membuat biaya tinggi dan praktek money politik akan ada di ujungnya. Itu juga yang sebenarnya ingin juga saya bahas, Bang. Kita kan selalu ini kan terpolarisasi isu money politik itu terhadap pemilih. Tapi terkadang kita sering terlupakan dengan isu money politik yang juga sentral sebenarnya. Kalau yang dalam istilah umum kita kenal itu mahar politik. Anda percaya itu ada? Ya, banyak bungkusan terhadap istilah itu. Ada istilah mahar politik, ada cost politik, ada money politik. Apapun istilah yang digunakan, tapi prakteknya kan take and give itu. Nah, tinggal kalau di partai politik sendiri, Anda bagaimana pandangan Anda untuk hal itu? Jadi menjadi sebuah kewajaran ketika bahasanya itu adalah cost politik. Ya, karena ada biaya yang diperlukan. Sehingga orang akan menerima itu. Tetapi kenapa itu harus ada? Kan kembali bertanya. Nah, sekarang siapa sih yang membiayai pemilu? Siapa yang membiayai pilkada? Negara dong. Nah, makanya proses pendaftaran calon ke partai politik, nah itu kan kita nggak ada standar nih. Standar yang dibuat oleh undang-undang. Cuman didukung oleh partai politik yang memiliki kursi di DPR. Kemarin sudah putus MK. Ada lagi Mas, yang penting punya kursi di parlemen, dapat dukungan tergantung jumlah penduduk 7%, 6% dan segala macam itu. Nah, tetapi apapun itu ketika ruang itu langsung ke partai politik, tidak ada kontrol negara di situ.
Nah itu juga menjadi sebuah catatan. Kontrol negara ini kenapa bisa ditekan? Karena ada kontrol. Kenapa orang takut melakukan korupsi? Ada BPK yang mengawasi, ada inspektorat yang mengawasi, ada KPK yang mengawasi. Betul. Ketika di audit ternyata negara dirugikan, dua pendekatannya, ganti uang negara, kalau tidak negara akan memberikan sanksi. Nah, di proses pencalonan ketika figur mendaftar ke partai politik tidak ada standar seperti itu. Suap menyuap tidak? Suap menyuap tidak, take and Uang give, negara juga bukan? Uang negara juga bukan. Nah, ketika itu terjadi, tetap ujung-ujungnya akan terjadi tindak pidana korupsi itu, karena hitungannya saya kan sudah mengeluarkan uang banyak nih. Ketika saya duduk saya harus mengembalikan uang itu. Itu logika sederhana yang dibangun. Tetapi inti dari semuanya itu adalah pilkada ini butuh biaya besar. Karena waktunya yang sangat singkat, sporadis dan massal. Nah, ketika sesuatu apapun bentuknya, sporadis, singkat, massal, pasti biayanya mahal. Tapi kalau caranya continue dan berkelanjutan dengan tahapan tadi yang juga dievaluasi tadi. Nah, ini konsekuensinya juga besar. Pertama, saya sangat kalau seandainya itu diterapkan, pertama infrastruktur kita sudah siap. KPU masa jabatan 5 tahun. Betul. Bisa melakukan itu 2 tahun sebelum masa pencalonan misalnya. Apalagi pemilu dan pilkada serentak sekarang ini. Masih serentak. Nah itu ya berjalan linear aja. Proses pencalonan legislatif misalnya kan 5 tahun ke depan nih, 2 tahun menjelang pemungutan sudah mulai dibuka nih pendaftaran ruang-ruang. Nggak apa-apa orang mendaftar tuh ribuan, ratusan, nggak apa-apa. Ada proses penjaringan. Oh tahu ternyata calon kita banyak ini. Dan proses penjaringan terus bergulir sampai pada masa pencalonan yang sebenarnya. Nah, sehingga orang meyakini untuk bisa maju misalnya satu dapil alokasi kursinya 10. Kalau seandainya tertutup pola pendaftaran calon oleh internal partai, siapa yang bisa masuk ke sana? Tapi kalau seandainya itu sudah dibuka ruang jauh hari sebelumnya, siapa yang merasa layak, siapa yang bisa mampu, bisa dia mendaftar. Setidak-tidaknya tahu dulu kondisi, sepertinya bisa, sepertinya tidak. Seperti itu. Gitu. Ada proses open, terbuka di situ, dan publik pun tahu bahwa ini layak, ini nggak layak. Ternyata pas waktu pencalonan yang nggak layak muncul, masyarakat bisa memvonis ini kan nggak layak. Yang mendaftar kemarin itu layak, kok nggak masuk? Berarti partai ini ada apa ini? Nah, psikologi seperti itu bisa dijadikan salah satu pola untuk membangun bagaimana meminimalisir biaya yang tadinya serta-merta harus besar, dan ketika besar harus ada pengembaliannya. Nah, ketika sudah duduk, PR pertama kan mencari itu, ya istilahnya dalam tanda kutip akal mengakali, setting menyeting segala macam, dan itu sangat bahaya. Dan akhirnya orang disandra. Kalau seandainya ente menjadi pejabat publik, dalam hal ini kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD, ketika lurus-lurus aja, modal lu nggak balik. Misalnya, tapi kalau mau balik, ya mesti cari jalan dong supaya bisa balik. Nah akhirnya kan cari jalan. Nah ini yang akhirnya dan tentu itu melawan hukum. Apalagi tindakan melawan hukum yang berpotensi orang lepas dari jabatan itu. Nah. Baik. Sekarang Bang Japar lagi. Bang Japar, masih tentang yang tadi Bang. Periode pilkada yang sebelum ini. Bahkan ada partai politik yang bahkan karena saking pentingnya isu ini, bahkan sampai mengatakan bahwa ada partai yang mengklaim bebas mahar. Gitu ya. Dan sepertinya di pilkada ini sepertinya kita tidak bicara itu Bang. Ada apa sebenarnya Bang? Maksudnya bebas mahar, maksudnya mereka tidak menerima biaya dari kandidat. Ya, kalau beginilah, kita harus bicara sistemnya agak besar tuh. Kalau kita mau melihat itu, kita harus agak helikopter view dikit lah, harus agak ke atas sedikit melihat itu terkait dengan pendanaan partai di Indonesia. Jadi kita di Indonesia ini partai itu besar-besar, tetapi pendanaan partai itu kan tidak jelas gitu dari mana sumbernya. Pemerintah tidak membantu dan mereka mengusahakan dana sendiri. Jadi tadi disampaikan misalnya harus ada batasan orang menyumbang ke partai, saya kira mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Tapi siapa yang mau membuat aturan untuk mempersulit diri sendiri? Kan yang membuat aturan itu anggota DPR yang notabene dari partai yang tadinya tidak punya anggaran yang jelas dari mana mereka dapat. Lalu mereka akan membatasi diri mereka sendiri untuk menerima sumbangan. Itu kayaknya nggak masuk akal gitu.
Jadi kemungkinan besar tidak akan mungkin ada peraturan yang akan membatasi partai politik menerima menerima inilah apakah dananya itu bernama sumbangan atau bernama yang lain, itu mungkin akan sangat sulit untuk berharap itu muncul dari DPR RI misalnya, atau dari partai politik. Nah, kalau terkait dengan mahar itu, yaitu keniscayaan sebenarnya. Bagi partai yang mungkin tidak pakai mahar, itu boleh jadi partainya memiliki sumber pendanaan yang real di luar itu. Jadi misalnya dari sumbangan anggota DPR atau anggota parlemen, mereka dari pusat sampai daerah, atau memang partai ini, mohon maaf kan biasa lah kan, yang namanya koalisi itu dalam politik itu ya bukan kerjasama sebenarnya. Koalisi itu ya kerjasama dalam hal membagi-bagi bahasa ininya ya, bagi-bagi kue kira-kira begitu. Jadi bahasa singkatnya begitu. Jadi ketika kue itu cukup untuk menghidupi partai, boleh jadi partai itu tidak akan menerima mahar. Tapi ketika itu tidak cukup, saya kira mahar itu sesuatu keniscayaan untuk partai politik. Jadi kalau ditanya kenapa ada yang mahar, ada yang tidak, ya saya kira itu alasannya itu tuh. Yang tidak mahar mungkin partainya kaya, yang pakai mahar mungkin partainya butuh sumber dana segar untuk berjalannya kegiatan kepartaian gitu. Ya, tadi sempat Anda singgung Bang Japar berkaitan dengan kemudian koalisi tadi. Ada juga yang unik ini di Pilkada 2024, Bang. Di beberapa tempat gitu. Ada yang koalisinya gemuk sekali. Sampai ibaratnya kompetitor itu sulit mendapatkan perahu lah, kalau dalam bahasa politik kita hari ini menyebutkannya perahu. Nah, fenomena ini Bang. Sebenarnya kan itu upaya orang kaya untuk tidak memiliki lawan sebenarnya. Itu kalau saya sih membacanya begitulah, sederhananya ya. Orang kaya itu maksud saya itu ya, kalau dia tidak tidak sebagai penguasa, pasti dia sangat kuat, atau dia bisa dua-duanya. Jadi ya kan penting itu, misalnya bertarung tanpa lawan itu lebih enak sebenarnya dibanding bertarung pakai lawan. Jadi jadi menurut Anda kebablasan gitu ya. Menurut Anda melawan kotak kosong itu adalah salah satu strategi politik seperti itu Bang? Menguntungkan secara politik? Iya. Maksudnya kita tidak perlu berdarah-darah lah. Jadi cuman kebablasannya kemarin itu begitu sudah dihambat 20%, tiba-tiba MK-nya ngeluarin yang 7% gitu. Aduh, jadi kasihan juga gitu, maksudnya biayanya jadi akhirnya bertarung juga kan. Kemarin itu banyak yang berpotensi untuk melawan kotak kosong kan, banyak sekali tuh di beberapa tempat, karena pasti strateginya itu keniscayaan kita lah sebagai manusia. Kita kuat, nggak perlu punya lawan begitu ya, sudahlah kita pakai strategi kotak kosong, kita borong partai, jangan sampai ada yang bisa mencapai 20% gitu. Lalu ya begitulah begitulah keadaan politik bisa berubah, akhirnya menjadi 7%, lalu orang maju lagi begitu. Jadi gemuknya kemarin itu dugaan saya itu urusan itu sih sebenarnya. Urusan menghambat orang untuk tidak maju karena ambang batasnya kan 20%. Cukup besar kan? Jadi lebih mudah menghambatnya begitu. Nah, tapi tapi tiba-tiba ada yang bilang tsunami politik menjelang pilkada dan seterusnya begitu. Ya tapi itu normal-normal saja lah sebenarnya. Memang begitu. Nah, itu bagian dari strategi seperti itu. Strategi ya. Baik, kalau saya pernah juga mau bantu orang menggunakan strategi yang semacam. Tapi saya kira semua orang akhirnya berpikir seperti itu. Dia pasti hitung-hitung kan. Misal partai satu kursi 500 juta untuk kabupaten, untuk provinsi misal 1 miliar ya, saya dengar begitu. Jadi hitung-hitung ya, dibanding harus bertarung dengan lawan yang juga ini berdarah-darah begitu ya, mending partainya diselesaikan gitu. Baik. Kalau Bang Nisi apa catatannya Bang dengan koalisi-koalisi gemuk begitu? Ya, sebenarnya kalau secara objektif kita melihat ada dua kejadian lah. Kalaulah si figur tadi incumbent terutama mendapat dukungan luar biasa dari seluruh partai sehingga figur lain nggak mendapat dukungan. Nah, pertama memang figur yang bersangkutan memang bagus banget. Sehingga partai lain tuh nggak mau melirik yang lain. Inilah pilihan yang terbaik.
Itu pertama. Ya. Tapi itu Asumsi pertama tuh. Ya, asumsi pertama untuk positif thinkingnya ya. Ya. Tapi entahlah Jambi mungkin belum ketemu yang kayak gitu. Nah yang kedua sepakat saya dengan Bang Jafar tadi bahwa itu adalah strategi politik supaya pertarungan politik untuk berhadapan dengan calon lain itu tidak berlangsung. Nah, sehingga pilihan rakyat yang yang disajikan itu cuman kotak kosong surat suara dengan gambar calon. Ya. Psikologisnya tetap akan cenderung kepada kota yang ada gambar calonnya. Itu psikologis. Ya. Nah, apalagi kalau di pasangan calon itu punya tim sukses sampai ke tingkat TPS. Betul. Nah, tentu akan semakin kuat. Sementara yang kota kosong tadi tidak punya tim sukses. Tapi catatan yang terjadi sekarang tanpa ada tim sukses yang melawan kota kosong, ada juga ternyata yang milih. Nah, ini malah jadi evaluasi juga bagi calon terpilih bahwa ada kekuatan lain yang hari ini tidak menyukai untuk dia dipilih kembali. Kebetulan aja jumlahnya lebih sedikit ketimbang orang yang suka. Nah, berapapun jumlah persentasenya itu harus jadi catatan. Artinya ada yang tidak suka. Ada yang tidak suka, ada yang tidak kepengen untuk jadi periode berikutnya. Padahal tidak dikampanyekan. Tidak dikampanyekan, tidak ada timnya, tapi persentasenya misalnya besar atau ada persentasenya. Ya, kalau saya melihat ini harus menjadi catatan bagi calon terpilih. Kalau dalam sistem demokrasi, karena itu sudah diatur dalam regulasi, ya hari ini sah-sah saja. Toh kan lumayan banyak, ada berapa puluh, 20-an 5 apa ya kemarin di Indonesia ini yang melawan kota kosong, baik di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan berjalan. Paling sekarang menyisakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bagi pasangan calon yang puas ataupun tidak puas. Karena MK ini adalah saluran terakhir untuk bagaimana meyakinkan bahwa pertarungan yang pemilihan secara langsung ini diterima masyarakat atau tidak. Tinggal itu, dan sekarang lagi berproses nih. Nah, kemudian catatan lain yang tidak kalah pentingnya bahwa yang tadinya satu daerah itu dalam mappingnya termasuk zona merah dalam daftar inventarisasi masalah, ada yang sudah keluar dari itu. Dan dalam proses ini yang termasuk zona merah itu jauh berkurang ketimbang pilkada yang sebelumnya. 2020. Nah, ini juga menggambarkan bahwa tingkat kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan penerimaan terhadap hasil pilkada itu sudah mulai meningkat. Sehingga catatan-catatan yang setelah pilkada selesai itu semakin berkurang. Kalau dulu sporadis, kemudian ada hal-hal yang tidak terduga yang muncul dan kita kaget dibuatnya. Ada yang berani melakukan pembakaran terhadap hasil pemungutan suara di kotak suaranya, ada yang boykot dan segala macam. Sehingga itu menjadi catatan-catatan dan akan menjadi catatan penting ketika itu mau dilakukan lagi di masa yang akan datang. Nah, tempat-tempat seperti itu sudah banyak yang keluar. Yang kemarin dikhawatirkan enggak lagi, yang tadinya zona merah enggak lagi. Nah, tapi memang ada beberapa daerah yang langganan. Itu sepertinya perlu juga menjadi catatan. Tetapi jumlahnya secara akumulasi keseluruhan berkurang. Tapi di pilkada lalu 2024 Bawaslu kan sempat mengeluarkan indeks kerawanan pilkada dan pemilu gitu. Ternyata hasilnya di luar dugaan, sebaliknya justru, Bang. Bagaimana Anda menanggapi itu? Nah, makanya ini kan tergantung dari tingkat penerimaan terhadap hasil. Kita lihat catatan dari proses pencalonan, kampanye, sosialisasi, semuanya itu nyaris tidak ada sengketa. Nyaris tidak ada pengaduan. Kalaupun ada pengaduan sifatnya ria-ria kecil yang paling keterlibatan PNS, ASN misalnya. Kemudian ketidaknetralan penyelenggara, itu yang dimunculkan. Tapi setelah pemungutan suara selesai, rekapitulasi hasil pemungutan suara itu diumumkan, ternyata banyak sekali catatan yang akhirnya dijadikan kekuatan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ternyata kan kita lihat bahwa catatan-catatan tadinya nggak muncul itu sengaja direcord, yang nanti akan dibombastiskan menjadi senjata memukul di akhirnya, di akhir masa pilkada. Nah, ini kan tergantung dari kitanya, tergantung dari masyarakatnya terhadap hasil pilkada tadi. Nah, contoh yang terjadi di Sungai Penuh misalnya, ternyata itu kan kesengajaan atas perintah. Setelah para pelaku tadi diamankan oleh pihak yang berwajib, setelah dikonfirmasi, ternyata kan bukan hal yang spontan ternyata. Nah, inilah bentuk ada pasangan calon yang mungkin tidak menerima dari hasil, kemudian menggerakkan, yang akhirnya itu tidak bagian dari pelanggaran pemilu, tapi malah justru dari
menjadi Menimbulkan pidana. hukum pidana. Baik, Menjadi pidana gitu. Kita tahan dulu, Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali dengan refleksi pemilu dan pilkada 2024. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan evaluasi dan refleksi pemilu dan pilkada 2024. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, kita sapa penelpon kita dulu, Bang Desi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, apakah sudah terhubung? Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum terhubung, Bang Desi. Ya. Saya ke Bang Japar lagi nih. Bang Japar, kita bicara Pilpres juga masih sangat masih sangat seru sekali. Tapi kita sapa dulu penelpon kita, Bang. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bung Doni, selamat sore. Selamat sore, Pak Yudi. Ya. Silakan, Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Doni atas waktunya. Ya. Ya, yang saya sapa dulu Bung Doni ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, tentu asing lagi yang terhormat Bung Desi Haryanto, pengamat politik kita yang perlu kita lestarikan. Yang kedua ada Bapak Dr. Ja'far Ahmad ya, yang juga tidak asing, selaku akademisi yang saya hormati, mau berbagi ya di TVRI Jambi, TVRI kita. Ya, judul kita ini memang perlu kita bicarakan ya, namun pada sesi ini waktunya cukup terbatas, maka saya cukup singkat saja Bung Doni. Ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, nanti diputus TVRI saya. Jadi saya coba menganalisa, tadi disinggung oleh Dr. Japar ya, politik uang lebih masif berkembang secara pesat. Jadi itu tidak omon-omon, itu sudah 5 tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan yang akan datang diprediksi. Itu kan, jadi apa yang mau kita bicarakan? Nah ini yang disebut dengan sudah kita patok, kita ketok palunya, itu adalah jenis pemilih transaksional. Kenapa transaksional? Ya kita ini negara berkembang, bukan negara maju. Jadi maklum-maklum saja Pak Dr. Japar. Jadi menurut saya ada persoalan ekonomi ya, kebutuhan atau yang disebut dengan need. Kalau Pak Japar mungkin tidak ada need, ya kan? Orang miskin kan banyak, dia perlu uang, ya kan? Nggak perlu dia visi misi. Nah ini yang merusak demokrasi itu, ya, udah telah dianalisa. Jadi ini setelah membudaya, saya ketok palu lagi. Ya ini disebut dengan pesta rakyat mungkin. Nah artinya seperti apa yang disebut oleh Pak Japar tadi, tugas Bawaslu kan sudah jelas, menerima, memberi, undang-undangnya jelas, dipidana, denda, ya kan? Tidak ada lagi, ya. Nah ini yang perlu dievaluasi. Artinya saya sangat kasar dengan Bawaslu ini. Ya mandul, ya kan? Apalagi kata-katanya tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan sesuai dengan undang-undang, dodo aja dia, ya kan? Banyak orang transaksional di RT itu kok dia diam saja, nunggu laporan, ya. Kerja apa nunggu laporan? Nah itu evaluasi. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya menurunkan biaya politik yang tinggi? Sudah diakui oleh Prabowo. Ya kan presiden kita, bukan kita akui. Tingginya biaya itu. Ya sebenarnya Bung Desi juga jelas. Belum membeli partainya, belum membiayai pesertanya. Sudahlah. Artinya tinggi sekali. Jadi timbul pertanyaan. Jadi untuk memindahkan ini dari langsung ke tidak langsung ini, saya juga tidak sependapat. Memindahkan uang saja,
Apa yang perlu dievaluasi? Ya kan? Sebenarnya langsung ini adalah amanah undang-undang. Baca sendiri, buka di Google, amanah. Bahaya itu amanah. Ya. Apa isinya? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau dia di DPR bukan amanah. Makanya dirubah lagi dia menjadi langsung. Ya. Jadi tolong ini dikaji secara akademis. Maksud saya dikaji secara akademis. Baik. Kalau mau perubahan itu. Nah, terakhir Bung Doni, mohon maaf waktunya. Ya. Ini kita ambil dari tokoh Jambi ya, sudah sangat populis ya. Bapak ABA, mantan Gubernur Jambi 2010-2015. Ya. Ketua LAM, Ketua PMI, Ya. Ketua DPR RI, anggota DPR RI Dapil Jambi Partai Golkar. Ya. Orang mempunyai popularitas katanya, kapabilitas, ketokohan, elektabilitas, dan kalau Baik, tidak baik. ada tas, nah, coba di partai itu banyak orang yang bisa memimpin ini, Baik, baik. ahli semua politik, tapi Baik. tasnya tidak ada. Baik. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa maju. Baik. Sebaliknya juga, anak-anak muda ini, seperti keponakan saya Diza itu, wakil Baik, wali baik. kota. Baik, Kapabilitasnya tidak ada. Baik, baik. Popularitasnya apalagi anak Baik, muda baik. Diza itu, wakil wali Baik. kota. Apa yang ada? Baik, Tapi baik. bapaknya punya. Baik, baik, baik. Kami sudah menangkapnya, Bung Yudi. Mungkin bisa ditanggapi, Bang Japar? Penelpon kita? Saya beberapa hal saya setuju itu, sama saya kira dengan yang saya sampaikan tadi itu terkait Iya. dengan bagaimana memberantas politik uang, nggak bisa dengan cara menghimbau dan segala macam itu ya nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, atau apa namanya, atau dilakukan dengan cara tadi itu mengubah lokusnya, jadi masyarakat tidak lagi menjadi penentu dalam pilkada. Tapi saya kira saya cukup menarik sebenarnya melihat melihat usulan dari Pak Prabowo terkait dengan bagaimana kalau pilkada itu dibuat secara tidak langsung saja dipilih oleh DPR saja. Menarik sebenarnya dengan kondisi politik yang saat ini. Berbeda pasti dengan tahun 2099 dan 2004 silam. Pasti berbeda. Tetapi itu lagi-lagi catatan saya, jangan dilakukan secara secara tanpa pertimbangan yang matang. Jadi harus dicobakan dulu sekitar 2 kali pilkada lah gitu ya. Jadi di satu tempat langsung, di lain tempat tidak langsung. Karena ada banyak juga manfaat yang langsung itu. Kita kalau tidak langsung misalnya, kita mungkin tidak akan dapat orang seperti Anies, tidak akan dapat orang seperti Jokowi, tidak akan dapat orang seperti Ridwan Kamil, Risma, dan seterusnya. Ya. Mungkin kita nggak dapat orang-orang seperti itu kalau tidak langsung. Gitu. Dengan langsung akhirnya membuka peluang semua orang untuk bisa berkesempatan seperti itu. Iya, karena kan langsung itu kan tokoh populis jadinya. Tokoh yang disenangi oleh masyarakat. Persoalan dia bisa menyelesaikan persoalan masyarakat itu soal lain. Tetapi hampir selalu tokoh untuk pemilihan elektoral secara langsung itu pasti tokoh populis. Pasti dia disukai oleh masyarakat. Populisnya itu bisa karena macam-macam. Bisa karena seperti Pak Jokowi yang sangat merayat, bisa seperti siapa yang sangat smart misalnya, bisa orang yang memiliki jejaring yang banyak dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau dipilih di partai dengan kondisi saat ini, saya agak ragu saja sih sebenarnya. Apakah mungkin misalnya saya punya anak politisi yang ingin menjadi bupati, masa saya rela memberikan kursi itu kepada orang lain yang mungkin dia populis, tapi kan ini anak saya nih yang mau jadi bupati. Saya kira kan partai di Indonesia ini, saya pernah menulis di satu artikel gitu, partai yang besar di Indonesia ini partai yang milik personal lah kalau mau kita bilang itu. Untuk tidak bilang ya personal, misalnya beberapa partai itu justru kuat sekali itu. Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, apalagi itu. Beberapa partai itu kan sangat personal sekali, maksud saya dimiliki oleh orang kuat yang memang seolah-olah menjadi komisaris sekaligus CEO partai, kira-kira begitu. Ya, baik. Tidak masuk akal misalnya
mereka akan memberikan estafet itu kepada orang lain yang mungkin akan mengkhianati mereka. Akhirnya terlepas populis tidak populis seperti itu Iya, ya. enggak. Saya kira gitu. Baik. Itu, Bang Desi, tanggapan Anda Bang Desi? Ya, pemilihan langsung atau pemilihan oleh DPR, DPRD provinsi atau kabupaten kota. Pertama, pemilihan oleh DPR ini kan kita sudah pernah melaksanakan dulu. Dengan catatan-catatan juga. Ya, dievaluasi, ternyata nggak cocok lagi. Muncullah pemilihan secara langsung. Ya. Nah, pemilihan secara langsung sudah kita laksanakan dari 2005 pertama kali, 2010, 2015 dan secara simultan sampai akhirnya di 2024 ini serentak se-Indonesia. Ya. Dan serentak ini adalah kali pertama, tidak lagi parsial dalam 1 tahun itu bisa 4 kali misalnya. Ya. Nah, sekarang sudah diserentakkan. Kalau menurut saya justru sistemnya yang dievaluasi. Artinya apakah Anda ingin mengatakan sebenarnya ini karena ini pertama, ya catatan-catatan itu adalah hal yang wajar-wajar Iya, saja? catatan itu yang harus diperbaiki. Misalnya, kenapa kita nggak coba pemilihan dengan e-voting, misalnya menekan biaya. Terus bisa nggak pemilihan itu nggak 1 hari? Kita kan dalam undang-undangnya pemilihan dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan, sehingga massal. Nah, bagaimana kalau seandainya pemilihan itu 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7? Silakan memberikan hak pilihnya dimanapun Anda berada sepanjang dia itu memenuhi syarat sebagai pemilih, dan itu melalui voting. Nah, sehingga tidak ada kegiatan sporadik yang mengepung sana mengepung sini untuk menarik, Sehingga seperti mencekam begitu. pada hari H itu ya ada istilah malam mencekam, malam serangan fajar dan segala macam. Nah, kalau masanya panjang, ya beberapa negara maju kan sudah mulai menerapkan itu. Tidak di hari H, hari H-nya sudah hari puncak. Tapi sebelumnya bahkan ada negara yang memberi kesempatan, misalnya saya mau ke luar negeri di hari pemungutan suara, saya dikasih hak duluan untuk menyampaikan suara supaya hak suara saya ini bisa diterima oleh negara. Esensinya itu Nah, pemberian seperti suara. yang disinggung oleh Pak Yudi tadi, bahwa sesungguhnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Dan pemilihan kepala daerah secara langsung itu adalah sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kenapa? Saya mendaulatkan kepada Bung Doni. Itulah bentuk kedaulatan yang saya punyai. Dan itu cuma sekali diminta dalam 5 tahun. Ya. Nah, bayangkan kedaulatan yang paling hakiki, hak yang paling demokratis untuk seorang warga negara itu digerus dengan praktek-praktek tadi. Makanya jangan dipaksa. Misalnya jangan dipaksa 1 hari, jangan dipaksa dalam waktu yang singkat. Nah, kalau seandainya singkat sudah dapat begitu dampaknya, coba kita plongkan sedikit. Kita kasih ruang sedikit, kita kasih cara yang lebih sederhana. Karena hari ini gadget sudah ada semua orang pegang. Baik. Itu contohnya. Baik. Catatan-catatan itu yang dievaluasi bukan secara otomatis mengganti semua sistemnya. Seperti itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali untuk sesi terakhir setelah pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita sampai pada akhir acara kita hari ini. Bang Japar, kata pemungkas Anda Bang Japar, singkat saja. Ya, saya kira begini ya, terkait dengan saya lebih baik ke hasil pilkada saja, siapapun yang sudah terpilih dan nanti akan dilantik dalam waktu segera. Catatannya begini, saya agak sering melihat kepala daerah begitu menjadi kepala daerah itu merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sesungguhnya tidak bisa sendiri. Ajaklah orang-orang seperti Pak Desi ini, Bang Doni, dan stakeholder yang lain yang tidak memiliki kepentingan langsung untuk menjadi pejabat, untuk memperoleh rent seeking atau proyek dari pemerintah, untuk membantu Anda berpikir. Jadi dengan itu mungkin pikiran Anda akan lebih jernih ketimbang Anda tidak memanfaatkan para akademisi, para ormas yang memang mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Anda dalam membangun daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Desi? Ya, saya mungkin lebih fokus kepada pemilihan kepala daerah. Jadi ketika ada wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala DPRD, saya pikir ini sebuah kemunduran juga. Karena kita sudah pernah melakukan itu dan sudah kita evaluasi, maka muncullah pemilihan langsung. Nah, saya lebih cenderung sistemnya yang kita evaluasi. Kemudian yang kemarin menjadi catatan penghalang itu yang harus diperbaiki. Ya, sistem pencalonan, kemudian masa tahapan, yang kedua metode penjaringan. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dievaluasi.
sehingga pilkada dia akan datang itu bisa tetap oleh rakyat sebagai sarana penegakan kedaulatan rakyat, tapi sistemnya lebih baik. Baik. Itu mungkin lebih fokus kepada ketika ada tikus, kenapa harus rumahnya yang dibakar? Kenapa nggak tikusnya yang kita masih basmi gitu? Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang Desi Arianto dan Bang Dr. Jafar Ahmad dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan refleksi pemilu dan pilkada 2024. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.